semua orang yang meninggalkan partainya, nggak pernah ada yang menjadi besar. Di PDI Perjuangan ada, di PKB juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nikmati suasana malam di kota tua, sambil makan ikan bakar dan lalapan. Alhamdulillah bisa menyapa hadirin semua, sambut harlah PKB yang ke-28. Yang sungguh saya hormati, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, beserta Ibu. Saya mengenal beliau lebih dari 28 tahun, jadi lebih dari umurnya PKB. Dewan Suro, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Para Wakil Ketua Umum, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, karena banyak banget tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk berbicara sebagai orang sahabatnya PKB dari PKB lahir. Yang pertama, saya akan memulai peristiwa di tahun 99 sampai 2004. Bahkan sebelum itu, saya dengan Caimin, dulu masih dipanggil Caimin, sekarang sudah Ketum. Ketika gerakan mahasiswa 98, kami berdua sering bersama-sama dalam berbagai forum diskusi yang ada. Tadi Caimin sambil ngeledek, Mas dulu di PDI jenengan sing ketok pinter tok, yang lain enggak gitu, karena lulusan ITB. Saudara-saudara sekalian, kedekatan yang sangat personal itulah yang kemudian mengantarkan peristiwa Ibu Megawati menjadi wakil presiden pada waktu itu. Pada waktu itu yang diminta oleh Ibu Megawati, saya dan kemudian dari PKB Mbak Khofifah, karena peristiwanya dengan penuh ketegangan, singkat cerita Alhamdulillah Ibu Mega menjadi wakil presiden itu yang mencalonkan adalah PKB. 100% PKB. Pada waktu itu PDI tidak mengajukan, PKB yang mengajukan. Kenapa saya sampaikan ini, saudara-saudara sekalian? Saya yakin di antara saudara-saudara sebagian mungkin belum tahu tentang sejarah itu. Saya termasuk yang mengikuti betapa hebatnya Ketua Umum PKB ini dari tahun 2005 sampai sekarang main roller coaster, naik turun. Pernah tiba-tiba kursinya 28. Dulu kalau lihat Caimin aja mesakno banget Ketua Umum. Tetapi beliaulah yang kemudian dengan gigih membangun partai ini. Dan sekarang ini pada puncaknya 68 kursi. Bahkan lebih tinggi ketika tahun 99. Ketika itu 52 kursi kalau nggak salah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Dalam politik yang panjang, seperti saya dengan Caimin, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, sebagai Gubernur Jakarta saya mengadakan haul untuk ulama habaib se-Betawi Jakarta, khusus untuk Betawi. Saya kepikiran kalau udah urusannya haul yang paling utama Menko-nya adalah Caimin, saya telepon beliau. Kadang-kadang saya panggil Cak, kadang-kadang saya panggil Gus, bersedia enggak untuk hadir di Monas, haul yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan itu betul-betul ide saya pribadi untuk haul bagi tokoh-tokoh Betawi dan habaib-habaib yang berlatar belakang juga Betawi. Saudara-saudara sekalian, begitu saya telepon Ketum PKB langsung jawab, Mas, saya bersedia datang tapi agak terlambat. Enggak babi bu.
Makanya ketika saya diminta hadir hari ini, sebenarnya malam ini acara saya ada 3. Saya masih punya 1 acara lagi, Caimin. Saya juga nggak babi-bu, saya langsung bilang sama Fuadi, saya pasti datang. Karena Fuadi ini ketua fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PKB. Fuadi kadang-kadang galak, Caimin. Untung aja saya sahabatnya Caimin, kalau nggak tak kandak nongko. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, sebagai Gubernur Jakarta saya menyampaikan beberapa hal. Jakarta sekarang ini pertumbuhan ekonominya 5,59%. Inflasinya paling rendah se-Jawa. Dan Jakarta sebenarnya dengan PKB wajahnya tidak berbeda. Dulu ketika saya pertama kali mengadakan Christmas Carol kolosal di Bundaran HI, semua orang kaget. Pak Gub, bisa enggak? Saya bilang harus bisa. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang untuk semua agama boleh tampil di Bundaran HI. Hadirlah pada waktu itu kurang lebih 3.000 orang menyanyikan lagu-lagu Christmas. Setelah selesai Christmas kita menyambut tahun baru, kemudian Imlek, kemudian Nyepi, Waisak, dan seterusnya. Sekarang Bundaran HI itu menjadi tempat hampir setiap acara-acara keagamaan besar selalu diperbolehkan diadakan di sana. Makanya ketika PKB meminta di sini, saya bilang dalam hati saya, ini yang punya ide luar biasa. Kalau yang punya ide Gubernur Jakarta, biasa aja. Karena saya sudah berkali-kali menggunakan tempat ini. Tapi untuk melakukan pelantikan yang mungkin dari sebagian dari Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan, pasti nggak pernah lihat seperti tadi. Gedung yang seakan-akan bisa maju mundur sendiri. Mohon maaf, pasti nggak ada yang sebenarnya. Mungkin sebagian pengurus pusat PKB pun belum tahu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi prestasi PKB dan juga kepemimpinan Bapak Muhaimin Iskandar sudah sangat teruji. Tadi saya bisik-bisik sama beliau, Cak, hafal nggak? Semua orang yang meninggalkan partainya nggak pernah ada yang menjadi besar. Di PDI Perjuangan ada, di PKB juga ada. Dan inilah yang kemudian makin membuat kokoh. Sekali lagi, konsolidasi ini, regenerasi ini luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat, mudah-mudahan pelantikan ini membawa berkah, membawa kemajuan bagi PKB di masa-masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.